trader semua, selamat datang kembali di channel Sugi FX. Di video pembahasan kali ini kita akan bahas dua cara entry yang bisa digunakan dalam strategi supply dan demand. Sedikit review di strategi supply dan demand bagian 1, kita sudah belajar bagaimana cara menemukan base supply atau base demand yang bagus ya, dan base supply juga base demand yang valid. Nah, di metode supply dan demand ini kita bisa melakukan dua cara entry. Yang pertama adalah dengan menggunakan cara pullback, dan yang kedua adalah menggunakan cara entry breakout. Contohnya seperti ini, saya akan contohkan langsung di chart. Teman-teman bisa melihat sendiri ya, ini adalah pair Euro USD. Di pair Euro USD misalnya, saya akan menandai area supply dan demand di time frame H1. Misalnya ini ada area demand ya, drop base rally ya. Kita melihat di sini ada lonjakan harga, kemudian ada area sideways. Ditambah kalau kita melihat trennya, tren yang sedang berlangsung ini adalah tren minor ya. Tren minornya sedang up. Kalau kita lihat tren besarnya, tentunya tren besarnya sedang berada di dalam kondisi down. Tren mayornya dalam kondisi down, kita bisa lihat. Nah, tren sekundernya ini sedang koreksi ya. Tren sekundernya juga sedang down, tren mayornya sedang down, dan tren minornya sedang dalam kondisi up. Kalau kita melakukan buy pada Euro USD kondisi saat ini, berarti kita sedang mengikuti tren minornya. Misalnya, ini hanya misalnya saja kita mau ikut tren minor. Kita mau buy di sini. Kita marking area demand-nya seperti ini. Kalau kita entry di sini ya, tadi kan harganya ini demand naik ya. Kemudian kita entry di sini, berarti kita menunggu pembalikan harga ya. Harganya tunggu balik ke area demand, itu dinamakan entry pullback. Entry pullback. Kemudian contoh lainnya bisa kita lihat di chart, misalnya ini ada area supply ya, ini supply, kita marking seperti ini. Nah, kalau kita melakukan sell limit di sini, kita berencana untuk melakukan sell limit misalnya seperti ini. Nah, ini berarti kita juga sedang melakukan entry pullback. Entry pullback adalah menunggu harga kembali ke area supply atau demand. Oke, ini entry pullback. Nah, yang kedua, cara entry yang bisa digunakan dalam strategi supply dan demand adalah entry breakout. Seperti apa? Saya akan beri contoh. Misalnya harga sedang membentuk base ini misalnya ya. Nah, entry dilakukan ketika harga breakout dari area base. Jadi kita tunggu dulu harganya breakout. Nah, kita lihat di sini ada pola drop base drop ya. Harganya turun dulu, drop, kemudian dia membentuk base, dia kembali turun. Harga drop base drop, ketika harga ini, candlestick bearish ini close bodinya di bawah dari area base, maka kita bisa melakukan sell di sini. Kita bisa melakukan
sell di sini. Kita juga bisa set SL di sekitar sini, ataupun bisa diberi jarak 10-15 pip. Nah, ini dinamakan entry breakout. Ini adalah contoh entry breakout sell. Saya akan cari entry breakout ketika kondisinya buy. Nah, ini kita menemukan contoh entry breakout ketika buy ya. Ini kita lihat ada base di sini. Kita tandai base-nya. Nah, ketika base ini sedang berlangsung, kita tidak bisa melakukan entry, baik itu pun buy atau sell. Ketika base itu di break oleh candlestick dan candlestick bullish ini close di atas area base-nya, kita melakukan entry buy on the spot di sini, maka itu disebut dengan entry breakout. Ya, kita tunggu dulu. Ada candlestick yang close di atas base, kemudian ketika terbentuk candlestick baru ya, candlestick ini sudah selesai, terbentuk candlestick baru kita bisa melakukan buy. Entry-nya on the spot, stop loss-nya bisa diletakkan di sini ya, di level bawah area base-nya, ataupun diberi jarak 10-15 pip. Take profit-nya seperti biasa, simple saja menggunakan rasio risk dan reward. Oke. Nah, itulah dua cara entry yang bisa kita gunakan di metode supply dan demand. Sebenarnya ada entry yang ketiga, yaitu entry pullback. Ketiga adalah entry pullback plus ditambah ya, kita menunggu konfirmasi dari pola candlestick reversal. Nah, entry yang ketiga belum bisa kita bahas ya. Kita bahas pola candlestick reversalnya terlebih dahulu. Ketiga jenis entry ini memiliki keunggulan masing-masing dan memiliki kekurangan masing-masing. Di entry pullback kita bisa menempatkan stop loss yang kompetitif, ya, sedangkan di entry breakout seperti ini misalnya, stop loss yang kita tempatkan itu agak lebar. Jadi minimal kalau kita menggunakan entry breakout ya dengan jarak stop loss yang lebar, sebaiknya gunakan minimal rasio risk dan reward itu 1/1 untuk pengambilan take profitnya. Sedangkan kalau entry pullback itu minimal adalah rasio risk dan rewardnya 1/2. Nah, sama seperti entry breakout, entry jenis ketiga ini, pullback plus pola candlestick reversal juga memiliki jarak stop loss yang lebih lebar karena kita harus menunggu konfirmasi dari pola candle terlebih dahulu. Tentunya dalam melakukan entry breakout, kita harus melihat kondisi trennya terlebih dahulu. Jika kondisinya sedang trending, maka itu memungkinkan untuk kita melakukan entry breakout. Contohnya seperti ini, trennya sedang down, jadi untuk melakukan entry breakout, kita bisa mendapatkan potensi atau probability profit yang bagus. Begitupun, misalnya kita sedang melihat ini kondisinya sedang uptrend. Nah, kita juga bisa melakukan entry breakout pada saat seperti ini. Ya, entry breakout bisa sangat bagus sekali dilakukan di kondisi trending. Jika kondisinya sideways, sebaiknya tidak menggunakan entry breakout. Oke, untuk entry nomor 3 kita akan bahas di video selanjutnya di pembahasan tentang
pola candlestick reversal. Sekian video kali ini. Boleh like jika Anda suka dengan video ini, boleh dislike jika Anda tidak suka dengan video ini, dan boleh subscribe jika Anda ingin mendapatkan pemberitahuan terbaru tentang trading forex dari saya. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya.